hari ini. Shalom saudara, selamat malam yang di rumah juga. Nah, kita masih lanjutkan saudara ya. Tema kita sikap apa? Iman dan sikap hidup di akhir zaman. Itu tema besarnya. Lalu subtemanya apa? Penentang-penentang iman di akhir zaman ya. Ciri-cirinya saya sudah bagikan. Kemarin sudah sampai yang keberapa tuh? Yang ke-12 ya kan? Sekarang yang keberapa? Nah, yang ke-13. Ya, jadi ciri-ciri hidup sebagai penentang-penentang iman. Ciri-cirinya apa? Poin yang ke-13, sikap hati yang meremehkan apa? Kebencian. Ya, seringkali kita anggap kebencian, benci itu hal yang sepele, betul nggak? Kita nggak perhitungkan. Ternyata saya pelajari Alkitab itu diperhitungkan Tuhan luar biasa. Ya kan, kita pikir kita benci orang, sampai kita dendam, kita anggap sepele kan? Benar nggak? Padahal bagi Tuhan itu diperhitungkan, nanti kita lihat dampak-dampaknya saudara. Ya, jadi sikap hati yang meremehkan apa? Kebencian. Nah, kita buka dulu sebagai ayat pendahuluan dalam Efesus pasal 4. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Sebenarnya saudara boleh baca dari ayat 17 ya, tapi saya hanya baca karena mengingat waktu 26 sampai 27 aja. Ini judul tema perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Perhatikan ayat 26 sampai dengan ayat 27 dari Efesus pasal yang keempat. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, ya menjadi marah, janganlah kamu berbuat, stop dulu. Jadi marah boleh enggak? Tapi jangan berbuat dosa. Apabila kamu marah, jadi marah janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, nah di sini Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, dia bilang kalau kamu marah, jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Matahari apa? Terbenam. Jadi marah boleh enggak? Boleh, tapi yang tidak boleh apa? Berbuat dosa melalui kemarahan itu. Bisa emangnya? Ya bisa. Saya beri contoh, orang tua marah anak itu karena kebencian bukan? Bukan, karena mengasihi. Kan berarti tidak berbuat dosa kan? Nah, jadi kita boleh marah tetapi tidak berbuat dosa ya kan? Nah, saya beri contoh dalam Alkitab. Buka dalam Injil Matius. Ya kan? Jadi Paulus bilang di sini, apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah apa? Beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita boleh marah enggak? Bisa marah, tetapi jangan sampai apa? Matahari terbenam. Ya kan? Nah, pertanyaannya demikian. Kapan marah itu menjadi berdosa? Hah? Marah itu menjadi berdosa waktu itu dipendam, itu disimpan dalam hati sampai itu berlarut-larut. Nah, ini akan beri kesempatan untuk iblis mengambil alih itu. Makanya di sini dikatakan, saya ulang, apabila kamu marah, menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Jadi terang menjadi apa? Gelap. Berlarut-larut sebelum padam amarahmu. Ayat 7, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Waktu kita simpan rasa marah kita itu lama-lama saudara tahu, itu menjadi kuasa kegelapan menguasai hati kita. Dan akhirnya apa saudara? Itu menjadi dendam dan sebagainya. Dan itu yang dilarang oleh apa? Oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam konteks seperti itu kita sudah marah tetapi berbuat dosa. Jadi marah boleh tapi konteksnya harus jelas. Dan itu jangan disimpan lama-lama. Karena kalau itu kita simpan lama-lama, kuasa kegelapan yang diambil alih oleh iblis. Makanya saudara lihat, saya pernah lihat pelayanan-pelayanan orang kelepasan itu, dia saking udah benci, itu sudah tertanam di bawah alam sadar. Dia nggak sadar hari-hari gini, tapi begitu itu terungkit, doa baru kelihatan.
Saya pernah waktu berdoa buat seorang musisi jazz terkenal lah di Indonesia. Sebelum beliau meninggal tuh, jadi rupanya selama ini keluarga ini ya ada kebencian dari istri kepada siapa? Suaminya ini. Jadi waktu lagi sakit saya pas besuk dan beberapa teman lah kita ngobrol, akhir terungkap. Waktu mulai terungkap itu saya lihat istrinya sudah usia lanjut. Jadi saudara bayangkan bisa hidup sama-sama sampai puluhan tahun, tapi ada yang gak beres. Dia menangis minta ampun, luar biasa saudara. Dia ceritain semua. Udah akhirnya saya doakan hari itu. Gak berapa lama suaminya dipanggil pulang Tuhan. Dalam usia 70 sekian tahun lah. Ya. Jadi saya lihat di sini ternyata kebencian kalau sudah disimpan sampai kuasa gelap yang ngambil alih itu masuk di bawah alam sadar, kita tidak sadar. Ada rumah tangga bisa hidup sama-sama puluhan tahun tapi ada tersimpan hal seperti ini. Di bawah alam sadar. Itu kalau doa-doa dalam tertentu itu nampak tuh saudara. Itu yang disebut luka batin itu loh. Inner healing, jadi kan ada pelayanan-pelayanan pelepasannya itu kan. Nah jadi hati-hati saudara lihat, itu sebabnya Paulus bilang kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan sampai kuasa kegelapan ambil alih, iblis ambil alih. Itu akan bahaya. Itu yang menjadi berdosa. Nah saya beri contoh. Matius 21 ini ayat yang sudah sering kali kita dengar. Matius pasal 21. Jadi ingat ya, jangan suka marah sampai dendam, amin. Marah ya marah aja, itu wajar, tapi jangan sampai disimpan jadi kebencian lah. Matius 21 ayat 12 sampai 13, perhatikan di situ. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa tapi kamu menjadikannya sarang. Jahat gak Yesus? Balik meja-meja. Dia marah besar tapi dia tidak berbuat. Karena dia marah dengan satu alasan, rumah doa bait Allah disalah gunakan. Wah, kemarin waktu ada rapat perwil sini, tanggal berapa? Tanggal 9 kemarin kan. Jadi ada teman satu yang dia punya usaha, dengan dia bawa baju-baju sini kan. Saya bilang, mana Cemeti? Saya mau balik, sambil bercanda ya kan. Karena rumahku disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Ya ini bercanda aja ya. Saudara lihat, dalam konteks ini kita lihat Yesus marah tapi dia tidak marah berbuat dosa. Marahnya tuh ada dasarnya, ada alasannya. Selesai marah ya udah selesai. Enggak tidak berlarut-larut ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi saudara lihat, kapan marah menjadi berdosa? Pertanyaannya kan akan jadi seperti itu. Kalau gitu kapan marah itu menjadi berdosa? Waktu dipendam, waktu disimpan dalam hati, waktu berlarut-larut. Ini akan menjadi dosa karena itu akan dikuasai kegelapan dan akan diambil oleh si iblis. Jadi hari ini kita boleh marah, tapi jangan berlarut. Amin. Selesai marah ya udah. Nah sekarang kita lihat apa dampaknya kalau kita marah sampai jadi kebencian. Saudara lihat dampak ini sangat serius loh. Menurut Alkitab. Yang pertama, Alkitab mengatakan orang yang masih hidup dalam kebencian, ya kan dimulai dari marah tentunya, sampai hidup dalam kebencian. Yang pertama Alkitab katakan dia masih hidup di dalam kegelapan. Jadi mungkin selama ini kita rasa kita udah orang hidup dalam terang, padahal kita hidup di dalam kegelapan karena marah itu loh. Pendam kebencian itu. Coba lihat 1 Yohanes pasal 2. Memang mengerikan saudara, gak ada jalan lain, memang Tuhan ingin kita supaya sungguh-sungguh kok. Dia mengasihi kita, karena apa? Kasih itu udah menyelesaikan semua. Amin, Alkitab bilang kasih menutupi dosa, pelanggar. Bukan arti menutup-nutupi, artinya kasih itu dapat menyelesaikan. Kita boleh marah, tapi marah karena kasih. Seperti seorang ibu, bapak marah anaknya kan bukan benci, karena mengasihi. Itu kan contoh yang paling gampang. Nah itu berlaku juga buat siapa? Buat semua, buat kepada siapapun ya. Nah kita akan lihat dampak kebencian. Orang yang hidup dalam kebencian dia masih hidup dalam kegelapan. 1 Yohanes pasal yang kedua,
ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ya kan? Saya baca. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam apa? Sampai kapan? Sampai sekarang, artinya sampai sebelum diselesaikan. Hidup dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Jadi ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Serius enggak? Orang yang hidup dalam kebencian yang pertama, dampaknya masih hidup dalam kegelapan. Jadi bisa aja kita ada ke gereja, bisa aja kita angkat tangan nyanyi ya kan, bisa aja nari-nari mungkin ya kan, bisa terlibat dalam pelayanan, tapi ada kebencian, Alkitab bilang masih hidup di dalam kegelapan. Berarti dengan kata lain orang yang hidup dalam kegelapan tapi melayani, kira-kira begitulah. Orang hidup dalam kegelapan tapi ke gereja, nggak ada bedanya. Nah ini dampak pertama, berarti saudara lihat kebencian itu serius. Yang kedua, dia seorang pendusta yang tidak mengenal Allah. Tadi dibilang hidup dalam kegelapan. Yang kedua, seorang pendusta yang tidak mengenal Allah. Kita lihat di pasal yang keempatnya. Di yang keempatnya kita 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 saya baca. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, ya, dan ia membenci apa? Saudaranya, maka ia adalah apa? Hai pendusta-pendusta, ya kan? Dia bilang mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak lihatnya. Masuk akal enggak? Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jadi saudara lihat di sini, hal kedua dampak dari kebencian itu masih hidup di apa? Yang pertama hidup dalam kegelapan, yang kedua seorang pendusta yang tidak mengenal Allah. Jadi kita waktu hidup terus dalam kebencian sebenarnya kita pendusta. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, padahal kita hanya apa? Seorang pendusta. Karena tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat, yang lihat aja kita nggak bisa tunjukkan kasih kita. Amin. Yang ketiga dampaknya. Apa dampak kebencian? Tidak akan pernah mendapat pengampunan dari Tuhan. Saudara doa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan berprat. Coba saudara lihat Injil Matius pasal 6. Seringkali orang hafal doa ini, tapi orang gak mengerti makna. Jadi hanya hafalan-hafalan. Ya saya ingat kayak dulu lah. Masih SD, zaman saya masih SD, hafal kali-kalian, 1 kali 1, 1 kali 2, 2 ya kan. Hafal mati, ya kan. 9 kali 5, 45, 9 ya kan. 9 kali 10, 90, 1 kali 11 dulu masih zaman saya disuruh hafal gitu. Hafal mati tanpa pengertian. Ya kan, saudara lihat. Nah hati-hati saudara ya. Jadi kita lihat yang ketiga tidak akan pernah mendapat pengampunan dari Tuhan. Saudara buka dalam Injil Matius pasal 6. Ini doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Kita mungkin hafal tapi tanpa pengertian. Nah sekarang saya akan tunjukkan itu. Saya pernah khotbahkan doa Bapa kami ini. Pernah khotbahkan ya doa Bapa kami ini. Matius 6 ayat 12, perhatikan di situ. Dan ampunilah kami akan. Ya, jadi ini doa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga apa? Mengampuni orang bersalah kepada kami. Berarti persyaratan pengampunan Tuhan itu akan terjadi dalam diri kita waktu kita juga siap melepaskan pengampunan bagi orang lain. Selama kita tidak bisa melepaskan, pengampunan Tuhan tidak akan terjadi. Ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-murid. Doa Bapa kami ya. Jadi saudara lihat di sini dampak daripada kebencian itu ya. Makanya saudara kita lihat di sini sikap hati yang meremehkan kebencian ini saudara dampak-dampaknya seperti ini. Artinya apa saudara? Pengampunan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, waktu kita juga melepaskan pengampunan kepada orang lain.
Makanya Yesus bilang, datanglah hai engkau letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan padamu dan belajarlah padaku karena aku rendah hati dan tulus, lemah, lembut. Ya kan? Karena aku rendah hati dan lemah, lembut. Ya kan? Dia ajarkan itu kan. Jadi Yesus mengajarkan satu sikap hidup yang luar biasa. Kan kita disuruh juga menjadi orang-orang yang tulus hati ya kan. Kan Yesus ajarkan juga itu, kita harus memiliki hati yang tulus, ya kan? Kan Yesus pernah berkata gini, engkau hidup seperti domba di tengah-tengah, itu sebabnya hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Dia tidak bilang hanya cerdik, kenapa? Kalau hanya cerdik, kita pasti akan jadi licik. Tapi kalau kita tulus tanpa kecerdikan, kita jadi dibully ya saudara, ya kan? Nah makanya dua-dua penting. Nah saya tertarik dengan kata tulus. Tulus itu kan berarti apa adanya. Apa yang di luar seperti ya kayak tidak munafik gitu loh. Nah dia bilang tulus seperti merpati. Saya penasaran cari tahu kenapa kok Yesus bilang seperti merpati. Kok tidak seperti kebo, seperti anjing? Saudara tahu di dalam burung merpati rupanya tidak ada namanya empedu, kantong empedu. Saudara tahu empedu? Itu kalau pecah pahit semua seluruh tubuh. Makanya saya ingat zaman dulu orang potong ayam mereka hati-hati supaya jangan empedunya kecil banget. Itu kalau pecah kecil itu udah habis. Daging tuh jadi pahit semua. Oh jadi maksudnya makanya saya bilang seperti tulus seperti apa? Seperti merpati tidak ada kepahitan. Amin. Ayo saudara, kita jangan hidup dalam kepahitan lah. Tuhan sudah menyelesaikan semua kok. Artinya kita sanggup, kita mampu. Amin. Nah jadi yang ke-13, saudara, ciri-ciri hidup penentang iman, sikap hati yang selalu meremehkan kebencian. Jadi hari ini jangan pastikan saudara, jangan mau hidup dalam kebencian lagi. Siap? Amin. Supaya apa? Kita berkenan. Jadi nyanyian kita tadi itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Ya kan? Itu yang ke-13. Sekarang yang ke-14. Yang ke-14 ciri-ciri hidup sebagai penentang iman. Ciri yang ke-14 ya, sikap hati yang pengecut dalam menjalani hidup ini. Ayo jangan jadi orang-orang pengecut. Jadi sikap hati yang pengecut dalam menjalani hidup ini. Jadi kita jadi pengecut. Jadi di sini saudara, kita harus berani menjalani hidup ini ya. Setuju? Bukan pengecut. Nah, yang dimaksud berani di sini bukan berani seperti seorang preman. Seringkali kita pikir preman itu orang yang berani. Bukan seperti itu. Itu konsep dunia. Tapi berani di sini bukan seperti seorang preman, tapi berani menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup dengan tetap berpegang kepada firman Tuhan dan seluruh janji-janji Tuhan. Itu orang yang berani. Preman tuh kan orang takut menjalani hidup. Oh udah gak ada kerja, sudah mendingan gua nyolong atau gua palak orang, gua lakukan tindakan-tindakan. Itu bukan orang yang berani dalam menjalani hidup, penakut. Gak berani bayar harga. Gak ada jiwa berjuang. Jadi di sini yang saudara lihat di sini ya kan. Jadi yang dimaksud dengan apa? Sikap yang tidak mengecut dalam menjalani hidup ini. Jadi saudara lihat kita harus berani ya, lawan dari apa? Pengecut. Nah berani itu bukan gaya orang preman. Seringkali kita pikir oh preman tuh orang berani itu orang penakut menghadapi hidup. Makanya dia jadi itu. Tapi anak-anak Tuhan apapun yang terjadi dia tetap maju. Amin. Karena apa? Roma 8 ayat 28. Aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi, persyaratannya yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya kan? Aku tahu ya kan? Jadi saudara lihat di sini ya. Jadi kenapa saudara kita harus berani? Karena kita tahu ya kan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba saudara bandingkan sekarang dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di sini Paulus bilang lihat. Ya. Ya.
Ya. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi di sini Paulus bilang kepada jemaat Korintus itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi apa? Kekuatan. Kalau itu melebihi dia akan berikan apa? Jalan keluar bagi kita. Amin. Makanya dia bilang kepada jemaat, aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Jadi bukan hanya hal-hal yang baik, ya mungkin hal-hal yang tidak baik juga. Yang menurut kita tidak baik. Nah, saya beri contoh dalam Alkitab banyak sekali. Yusuf. Saya senang pakai tokoh ini. Saudara lihat, Yusuf dia menghadapi hal-hal yang sebenarnya tidak enak. Dicurangin, tapi saya mau katakan dia mundur, dia melarikan diri, dia merintih, dia menangis, menyesali diri atau tidak? 13 tahun dia harus hadapi penderitaan, tantangan yang disebabkan oleh dalam kasat mata kita, itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Terlepas dari mimpi yang dia terima. Kan waktu dia terima mimpi kan dia belum tahu tuh apa tujuan mimpi itu. Akhir mimpi itu seperti apa dia juga nggak tahu. Dia cuma tahu akhirnya dia ditangkap sama saudara yang mau dibunuh, nggak jadi dibunuh, akhirnya dijual ke saudagar Midian yang lewat itu. Akhirnya sejak saat itu dia menjadi seorang apa? Seorang budak, 13 tahun. Tapi saudara lihat dia tetap menunjukkan dia orang-orang memiliki satu sikap hati yang bukan pengecut. Waktu dia kerja di Potifar seperti budak, dia tetap melakukan yang terbaik di dalam rumah tangga Potifar. Sampai akhirnya Potifar bilang, sekarang aku berikan seluruh kekuasaan dalam rumah tangga engkau yang ambil alih. Kecuali hanya istriku. Ya kan? Kualitas enggak? Enggak merintih, menangis gila nih gara-gara saudara gua jadi seperti ini. Enggak ada itu. Akhirnya difitnah oleh istrinya, kita tahu cerita itu, akhirnya dia masuk penjara. Di penjara tetap sama. Akhirnya kepala penjara mempercayakan seluruh kegiatan dalam penjara itu untuk pelayanan dia yang lakukan. Lewat peristiwa itu setelah 13 tahun, langsung jadi Perdana Menteri di negeri orang. Nah saudara lihat ya kan, ini kan sikap hidup yang bukan pengecut. Dan terakhir lihat, saudaranya sudah ketakutan setelah terbongkar cerita itu. Dia sendiri yang membongkar aku inilah apa? Yusuf. Mulai ngarang cerita lagi. Emang orang kalau sudah kayak gitu karang terus. Karena udah mulainya gak benar kan? Ayah kami waktu sebelum meninggal pesan, biarlah kami jangan diapa-apain, jadi kerja aja sama kamu jadi budak gitulah. Ayat 19 dari Kejadian 50. Sampai dia bilang, aku Allah kah aku? Artinya memang gue Allah yang berhak menentukan, yang mengatur, menghukum, enggak kan? Akhirnya ayat 20, memang kamu rancangan yang jahat, tapi Allah rancangkan untuk kebaikan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini kan orang-orang yang memiliki satu tipe, bukan pengecut dalam menjalani hidup, amin? Contoh yang siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego kan sama. Disuruh menyembah patung, enggak mau. Sampai dia berhadapan dengan raja yang memerintah saat itu, dia bilang, Tuanku, kalau Allah kami yang kami sembah mau menolong, dia akan menolong. Tapi kalau toh dia tidak menolong, ketahuilah kami tidak akan menyembah Tuanku pada patung yang Tuanku buat. Saya mau tanya, dampaknya ada nggak? Dibuang ke dalam dapur api tetap nggak? Pertanyaan, kebakar nggak? Sampai raja bingung, yang kita buang 3 orang, kok ada 4 orang seperti anak dewa. Tidak terjadi, Alkitab bilang bau hangus pun pada baju mereka tidak tercium. Lihat, ini orang-orang yang berani, bukan preman. Siapa lagi? Saudara belajar, makanya baca Alkitab, saudara renungkan perjalanan hidup tokoh-tokoh itu. Ya kan, siapa lagi? Daniel juga sama ya kan? Waduh, gua sudah dirancang, dia enggak menangis, enggak merintih. Di Alkitab mengatakan waktu dia dengar berita, rekayasa itu sudah ditandatangani oleh raja apa? Tetap dia berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa lakukan. Artinya hubungan dengan Tuhan tidak terputus hanya karena masalah. Kalau kita kan sudah panik kan? Laris sana, laris ini, waduh pinjam, waduh segala macam kita datangin orang ya. Dia tetap percaya Tuhan. Akhirnya singanya menjadi singa-singa gak ngapa-ngapain. Dan lihat Tuhan balas kepada orang yang merancang keluarganya diterkam dengan singa yang sama. Ya beda, singanya sama, tapi waktu terhadap Daniel hanya diam-diam. Jadi singa yang pemalu, tapi begitu orang-orang merancangkan dengan keluarga dibuang, Alkitab bilang belum lagi sampai menyentuh dasar goa sudah diremukkan oleh singa-singa itu. Sudah dibikin lapar soalnya saudara. Kenapa? Orang-orang yang berani dalam Tuhan, dalam kebenaran, amin. Banyak, Daud juga seperti itu saudara ya kan. Nah itu sebabnya hari ini saudara,
Kita harus menjadi orang-orang yang memiliki hati bukan pengecut dalam menjalani hidup ini. Amin. Tantangan itu biasa hadapi bersama Tuhan. Ingat janji Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, datang pada Tuhan, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, ya kan? Alkitab sudah jelas bilang, aku tahu, ya kan? Kepada siapa aku percaya, kata Rasul Paulus, ya kan? Ya, nah saudara, kita harus pegang hal-hal yang itu. Nah kita buka lagi dalam Roma deh. Roma 8. Roma 8 tadi kita lihat, saya hanya ingin menekankan lagi di sini, Roma 8 kita akan bandingkan dengan ayat-ayat ini, ayat 31. Ya, ayat 31, saya baca Roma 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan lagi pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Jadi jangan pengecut. Amin. Hei saudara, kita hadapi hidup nih, jangan jadi orang-orang yang hidup dalam rasa pengecut, ya kan? Sampai akhirnya bisa menghalalkan segala macam cara. Udah ikut aja cara Tuhan. Kalau kita melakukan firman, berarti kita ikut lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah lakukan apa yang Dia mau, kita menjadi orang berkenan. Kalau sudah menjadi orang berkenan, wow. Alkitab bilang tidak dilihat mata, tidak terdengar telinga, tidak timbul di hati sekalipun, itu akan diberikan Tuhan. Amin. Maka saya bilang hidup dalam Tuhan nggak usah ngotot macam-macam, santai aja berjalan. Kalau saya lagi ada di titik ini, ya nikmati hidup titik ini bersama Tuhan. Kan yang bikin rusak kan ambisi, bukan ambisius kita kan. Sudah terlalu berlalu kita duduk di sini tapi lihatnya ke depan, oh gue mau seperti rusak semua saudara. Hidupin aja nikmati bersama Tuhan, amin. Akhirnya kita enggak terasa. Saya dalam posisi seperti sekarang nih, tahun ini saya melihat ke belakang. Sekarang kalau dilihat, kok gue bisa mampu seperti kayak yang lalu-lalu gitu loh. Kok bisa gue mau dan bisa, dan itu enggak jadi persoalan gitu loh. Saya jalani aja gitu loh. Setelah ingat sekarang, lalu ingat masa-masa sekian puluh tahun waktu pertama kali Tuhan panggil. Bingung juga. Kenapa? Saya hanya menikmati aja, ya udah mau begini ya udah gue nikmati hidup. Saya kan pernah kesaksian ya kan. Akhirnya terus saya tetap percaya jaminan Tuhan tuh yang dalam Ulangan 28. Nanti kita bahas saudara ya. Mungkin pada hari Minggu kali. Atau ya nanti kita lihat, bukan pada periode sesi yang akan datang lagi. Saudara tahu baca Ulangan 28 itu temanya berkat dan kutuk. Bagaimana aturan-aturan main itu. Ya, kita ikutin aja. Nanti berkat Tuhan tuh dengan sendirinya kok, ya kan? Nah, jadi saudara lihat di sini yang keberapa tadi? Yang ke-14. Jangan memiliki sikap hati apa? Yang apa? Pengecut dalam menjalani hidup ini, ya kan? Karena saudara yang menjadi tantangan iman ciri khasnya yang ke-14 sikap hati yang pengecut dalam menjalani hidup ini. Jadi jangan cengeng gitu loh. Hadapi aja bersama Tuhan, pegang janji firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Pasti kita akan kuat. Yang keberapa sekarang? Yang ke-15. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ciri-ciri penentang iman di akhir zaman, hidup di dalam Tuhan, tetapi tidak fokus kepada Tuhan. Saya ulangi, pasti saudara agak bingung, apa maksudnya? Hidup di dalam Tuhan, tetapi tidak fokus kepada
Tuhan. Apa artinya? Artinya mungkin kita sudah percaya Yesus, amin. Kita sudah hidup di dalam Dia, amin. Tapi fokus hidup kita, yang kita kejar itu hanya hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat apa? Lahiriah. Bagaimana saya menjadi kaya? Ya kan? Aduh, saya dalam Tuhan. Saudara tanpa sadar loh. Ini namanya hidup dalam Tuhan tapi fokus kita bukan kepada Tuhan. Kita fokusnya kepada lahiriah, hal-hal duniawi. Ini kan sama dengan orang di luar sana dong. Jadi saudara lihat ya, hidup di dalam Tuhan tetapi tidak fokus kepada Tuhan. Artinya kita sudah percaya Yesus, kita sudah hidup dalam Dia, tapi fokus hidup kita yang kita kejar itu sebenarnya masih hal-hal yang bersifat lahiriah, duniawi seperti orang dunia gitu loh. Bagaimana saya bisa menjadi kaya sampai jujur dalam pelayanan pun ini bisa mengkotori hidupan kita. Lewat pelayanan bagaimana pelayanan ini menghasilkan sesuatu yang membuat saya kaya. Saya akan jujur katakan ini. Banyak pendeta-pendeta terlibat kasus hukum kok. Saya nggak usah sebut banyak. Hanya karena apa? Karena fokus hidup tuh sudah, ya ini, ya bedanya apa gitu loh perbedaannya. Jangan salah mengerti loh. Tuhan bisa memberkati kita jadi kaya. Amin. Boleh nggak kita jadi konglomerat? Boleh. Tapi dalam kedaulatan Dia tahu kapan waktunya. Kalau belum waktu Dia tidak akan kasih. Lalu baru disini aja udah sombongnya minta ampun. Artinya waktu Tuhan siap memberkati, Dia harus memperbesar dulu kapasitas kita untuk menerima berkat itu. Ada orang sampai udah jadi gembala, akhirnya terlibat kasus-kasus masalah hukum gitu loh. Sampai panggil polisi, lalu ngapain gitu loh. Ini kan firman mengajarkan apa? Hidup dalam Tuhan tapi fokusnya bukan lagi Tuhan. Jadi Tuhan saya pernah bilang kan kita memanipulasi Tuhan untuk mencari kekayaan gitu loh. Hal-hal yang bersifat fana ini loh. Tidak dilarang kaya. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh fokusnya Tuhan diberkati pun. Bagaimana berkat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau mau contoh jelas adalah Rasul Paulus. Sampai dia bilang, aku tuh punya hak untuk menerima dari seluruh pelayanan itu berkat yang dapat. Tapi aku tidak menggunakan semuanya itu. Ya dia berkati Tuhan sebagai usaha kan. Sebagai seorang pengusaha tenda dengan semua yang berkat itu dia pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Merdeka rasanya kayak gitu saudara. Kita merdeka pelayanan seperti itu. Ayo dong, kita hidup dalam Tuhan, kita jangan lagi hidup dalam Tuhan tapi fokusnya untuk dunia. Udah dalam Tuhan ya udah. Berkat ya nanti, tunggu aja kan Matius 6 Tuhan sudah janji. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran semua akan ditambahkan kepadamu. Apa saja. Tapi juga jangan tidur-tiduran di rumah. Oh jangan khawatir nanti beras turun, toto blok. Satu karung 1 kilo. Minyak goreng lagi kan. Bukan gitu bagian yang kita kerjakan, nanti tangan Tuhan memberkati. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jeripayamu tidak menambahinya. Jadi kita bekerja berkat bukan berkat. Kerjakan sebagai tanggung jawab kita, nanti pekerjaan itu Tuhan berkati. Itu yang dimaksud dengan berkat Tuhan menjadikan kaya. Kan orang yang hidup mengejar berkat, Alkitab bilang mengejar uang itu seperti bersayap. Amsal bilang berkat itu akan pergi. Tapi kalau udah waktunya Tuhan yang buka pintu berkat, udah gak ada yang bisa tahan. Nah makanya yang keberapa tadi? Yang ke-15, hidup tetap dalam Tuhan. Ya kan? Fokus kita juga harus Tuhan. Jangan fokus kita hidup dalam Tuhan, tapi fokus kita bukan kepada Tuhan ya. Hati-hati saudara lihat ini. Nah, Filipi pasal 3 lihat. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita akan lihat di situ. Sudah? Saya senang saudara baca Rasul Paulus ini. Orang pintar Rasul Paulus ini. Dia sarjana teologi pada zaman itu dari pendidikan Gamaliel kan. Pintar, kaya, tapi baca dia punya surat-surat tuh luar biasa saudara lihat. Sampai akhirnya saudara baca Filipi 3, saya baca secara cepat ya, ayat 7 sampai 14 ya.
Ayat 7 sampai dengan ayat 14. Secara cepat saya baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada apa? Ya, dari semua yang dia miliki itu loh maksudnya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Ya kan? Itu dalam bahasa asli itu bukan sampah. Dalam bahasa asli itu kotoran binatang. Itu anggap kotoran binatang. Apa tuh? Bahasa Jepangnya tokai. Ya. Bahasa Jepangnya tokai. Ya kan? Mulai dari semuanya. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh apa? Memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena taati hukum Taurat, dia tuh ahli hukum Taurat saudara dia. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki, lihat ayat 10, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lihat, ini fokus hidupnya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Stop dulu. Waktu Paulus berbicara hal ini, dia sudah menjadi hamba Tuhan belum? Sudah menjadi rasul belum? Berarti dia sudah kenal Yesus belum? Sudah hidup dalam Yesus belum? Tapi dia memposisikan seakan-akan dia belum dapat Yesus sehingga ada satu gairah terus mengejar dia. Mengejar Yesus. Ini kan membuat satu fokus hidupnya hanya Yesus ya kan? Ayat 4:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulaku, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat, fokusnya Rasul Paulus dalam hidup ini jelas, hanya Kristus. Saudara lihat ya kan? Ini fokus hidup dia dalam Kristus, juga fokusnya pada Kristus, saudara. Nah ini yang Tuhan sebenarnya ingin supaya kita lakukan dalam hidup ini, amin. Supaya kita jadi penentang-penentang iman akhir zaman, ya kan. Penentang-penentang iman akhir zaman hidup dalam Tuhan, tetapi tidak fokus kepada Tuhan. Gereja bisa penuh ya, tapi tidak semua orang yang penuhi gereja itu fokusnya sama kepada Tuhan. Bisa hanya karena supaya diberkati, gue punya perusahaan 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 dan seterusnya. Ya kan? Pokok hal-hal yang hanya masih bersifat daging. Memang kita masih hidup dalam daging. Jadi maksud saya gini loh, kita betul masih hidup dalam daging, masih kebutuhan. Tapi itu tidak menjadi fokus hidup. Fokus hidup itu cuma Tuhan Yesus. Nanti sambil kita berjalan situ saudara lihat, hal-hal yang tidak kita pernah mengerti Tuhan akan tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenaran, semua ditambahkan. Wih, dan waktu ditambahkan ya udah, ya biasa aja karena fokus kita bukan itu. Nah saya beri contoh, buka Lukas, ini hal-hal yang sering kali saya bagikan. Tapi enggak apa-apa saudara. Lukas pasal yang kelima. Nah kita tahu semua cerita ini ya. Simon dalam kegagalan dengan teman-teman menangkap ikan semalaman sudah tidak dapat. Lagi dengan hati yang kecewa, bersihin jala, kan? Mereka baru pulang itu pagi hari, bersihin jala dengan kecewa karena hari ini tidak dapat ikan. Saya percaya manusiawi ini pasti ada rasa kecewa, bersihin jala, tiba-tiba Yesus datang, mon gue pinjam perahu ya. Oh pakai silakan guru. Akhirnya Yesus naik, dia bilang mon tolong dong tolakin agak ke depan, agak ke tempat dalam. Dia dorong. Saudara lihat, setelah itu Yesus ngajar. Saya mau tanya dulu pertama, waktu Yesus ngajar, Simon dengar nggak? Firman yang disampaikan Yesus, dia dengar. Mereka ini belum menjadi orang apa-apa loh, belum menjadi orang Kristen loh. Belum mengenal Kristus, belum mengikut Kristus. Singkat cerita akhirnya apa? Selesai Yesus menyampaikan firman, dia sudah timbul iman dong. Ya kan, sudah percaya kan karena iman timbul dari pendengaran akan firman, dia sudah dengar. Nah Yesus bilang, mon sekarang kamu
Setelah selesai ajar, mohon sekarang kamu masuk ke perahu, tolak agak tempat dalam, tebarkan jala. Mereka sempat berargumentasi. Kami sudah sepanjang malam loh, enggak dapat apa-apa. Tapi engkau sekarang nyuruh, maksudnya enggak masuk akal gitu loh. Tadi gua habis Indomaret, tadi 5 menit yang lalu Indomaret tutup. Sekarang disuruh balik lagi gitu loh. Padahal baru dari situ. Tapi ayat selanjutnya dia bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya aku lakukan. Nah dia taat, waktu dia taat dia tebar jala, ternyata ikan banyak sampai jala mulai koyak. Dia harus angkat, dia bagi kepada teman-teman yang luar biasa. Ayat ke-11 ini yang saya akan sampaikan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, perhatikan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Gila enggak nih? Saya mau tanya. Keputusan gila enggak? Nyari ikan sampai semalam-malam enggak tidur. Sekarang udah dapat ikan, urus dong ikan itu. Bawa pulang ke, lelang ke, ya kan? Yesus bilang ikut aku, ditinggalin enggak? Agak begini enggak? Ya menurut manusia. Tapi mereka tinggalkan itu, mengikut Yesus sampai akhir hidup. Artinya apa? Dia tidak lagi fokus sama ini, fokus pada Yesus. Pertanyaan saya, mereka terpelihara hidup enggak? Yesus pakai dia menjadi alat yang luar biasa dalam tangan Tuhan enggak? Ya, Petrus cuma lewat orang kena bayangannya sembuh. Kuasa Tuhan luar biasa bekerja. Kenapa? Sekarang dia hidup, bukan hanya mengenal, dia tapi hidup untuk Tuhan. Nah hari ini saudara, penentang-penentang iman akhir zaman itu ialah hidup dalam Tuhan tetapi tidak fokus kepada Tuhan. Nah malam ini tentu maksudnya, biar kita mengenal Tuhan, fokus hidup kita hanya Tuhan. Amin. Sudah gak ada yang lain. Yang lain udah biarin aja, itu akan menyusul. Jadi kita enggak panik, enggak kebingungan dalam menjalani hidup ini ya kan. Ya jalan saya selalu bilang kalau ada di titik A udah nikmati bersama Tuhan di titik A itu. Sekarang Tuhan angkat kita naik langkah yang di anak tangga berikutnya, ikut hidup bersama Tuhan dalam anak tangga itu. Terus, amin. Nah di situ saudara akan lihat kemuliaan lepas kemuliaan Tuhan yang akan kita nikmati, amin. Nah itu sebabnya hari ini 3 hal yang saya bagi. Yang ke-13 sikap hidup yang apa? Apa tadi yang ke-13? Sikap hidup yang meremehkan kebencian. Ya, ini ciri-ciri orang penentang iman. Jangan mau hidup dalam kebencian, bebaskan saudara. Supaya engkau berkenan di hati Tuhan. Yang ke-14, jangan jadi orang-orang pengecut. Paulus pernah bilang, bertindaklah sebagai seorang laki-laki. Laki-laki ini bukan kelamin. Laki-laki itu satu sikap kehidupan yang berani, yang siap menghadapi tantangan gitu loh. Itu yang dimaksud dengan bertindaklah sebagai orang laki. Kalau hanya laki-laki secara fisik ya kasihan ibu-ibu. Gak bisa memiliki sikap seperti ini ya kan. Jadi kita harus mengerti belajar Alkitab itu ada banyak-banyak konsep pemahaman-pemahaman yang tidak seperti terlek gitu loh. Terus yang ke-14 tadi, yang ke-15 ya. Hidup dalam Tuhan ya kan. Ciri-ciri penentang hidup dalam Tuhan tapi tidak fokus kepada Tuhan. Nah malam ini kita fokus cuma satu Tuhan. Saudara datang ke gereja ini jangan karena saya. Saudara datang ke gereja ini karena Tuhan. Karena saya pun datang menjadi hamba Tuhan pendeta ini, saya butuh dia juga. Amin. Fokus hidup saya untuk dia. Saya berkhotbah juga sesuai dengan apa yang dia mau untuk saya sampaikan pada saudara. Amin. Nah saya percaya kalau ini menjadi fokus kita lihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Saya kira itu aja.